Oke, welcome back to my channel, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Warung Pinjol, channel yang ngebahas tentang aplikasi pinjaman uang online. Oke, langsung aja ya. Pada video kali ini kita akan coba jawab beberapa pertanyaan di kolom komentar seputar aplikasi pinjaman uang online. Mudah-mudahan dengan dijawabnya pertanyaan ini dapat mewakilkan permasalahan teman-teman yang mungkin saat ini sedang bermasalah di aplikasi pinjaman uang online. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Bang, cara atasi rupiah cepat yang mau ngirim DC ke rumah. Gimana? Soalnya saya udah capek kali gali lubang, tutup lubang terus. Mohon infonya. Jadi memang DC ini sifatnya memang selalu memberikan ancaman ya. Ini sering, mereka gaya-gaya seperti ini cukup sering mereka lakukan. Seperti akan mengirimkan DC apabila tidak melakukan pembayaran sampai dengan pukul sekian. Jadi mereka ini memang kan sudah berulang kali saya katakan, mereka ini seperti tebar jaring kepada para nasabahnya, kepada mungkin puluhan atau ribuan nasabahnya yang gagal bayar. Mereka tebar jaring dengan mengatakan akan menurunkan DC lapangan. Mudah-mudahan dengan seperti itu DC berharap akan ada yang panik, ketakutan, stres, sehingga segera menempuh jalur-jalur gali lubang, tutup lubang. Jadi teman kita ini, subscriber ini sudah mengaku sudah capek gali lubang, tutup lubang dan mau berhenti. Jadi memang saya sarankan buat teman-teman, apabila diancam-ancam dengan gaya seperti itu akan diturunkan DC lapangan, teman-teman jangan panik, jangan takut. Ya sudah, tenang saja, stop bayar saja dulu. Terbukti banyak orang yang mengeluh atau menyerah dengan metode gali lubang, tutup lubang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ya tidak ada. Kita harus siap menerima segala konsekuensinya. Kalau memang si DC mau datang, silahkan saja dia datang ke rumah. Namun persentase kedatangan DC pinjol lapangan ke rumah nasabahnya yang gagal bayar itu sangat kecil. Jadi teman-teman sebenarnya tidak perlu lagi khawatir dengan gaya-gaya pengancaman seperti ini. Kalaupun mereka memang benar-benar datang, kalian jangan takut dan jangan panik karena sudah ada aturan main, sudah ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh OJK dan AFPI. Apabila nanti si DC lapangan datang ke rumah, mereka harus membawa identitas, mereka tidak boleh intimidasi, teror, mempermalukan, memfitnah dan lain sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan sewaktu mereka melakukan penagihan ke rumah. Dan apabila mereka melanggar koridor-koridor tersebut, aturan-aturan tersebut, kalian jangan ragu untuk segera mengusirnya. Kalau perlu lapor kepada pihak kepolisian, lapor RT, RW atau apapun itu. Yang penting usir saja apabila tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh JK. Jadi memang untuk saat ini itulah yang bisa kita lakukan. Karena apa? Karena memang ya kita juga harus tarik diri. Kenapa? Karena kita berhutang. Kita berhutang dan apapun ceritanya tetaplah hutang dan harus kita bayar. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bang, kan saya gagal bayar. Utangnya 2 juta udah jatuh tempo, sekarang jadi 3 juta 500. Kali mau bayar pokoknya saja bisa nggak? Jadi terkait teman-teman yang ingin memohon untuk membayar pokoknya saja, ini sebenarnya butuh effort ya, butuh usaha yang keras. Karena apa? Karena biasanya penawaran pembayaran pokoknya saja itu datang dari pihak pinjol ataupun datang dari pihak desk collectionnya yang menawarkan kepada nasabahnya yang telat bayar ataupun yang gagal bayar. Mungkin udah ada jalan sekian bulan, itu nanti biasanya ya mereka menawarkan, karena ada beberapa kasus seperti itu. Mereka menawarkan kepada nasabahnya, Bapak Ibu silahkan bayar pokoknya saja, maka hutang Anda akan dianggap lunas. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin mengajukan untuk membayar pokoknya saja, silahkan saja bernegosiasi dengan pihak DC-nya. Tetapi memang butuh usaha yang keras, butuh effort yang keras, karena banyak juga teman-teman kita yang sudah mengajukan ingin membayar pokoknya saja tidak berhasil. Jadi silahkan saja dicoba. Itu lebih baik, berarti kita salut, kita respect kepada teman-teman yang memang niat mau bayar hutang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Bang, saya mau tanya, saya punya tagihan hari ini sudah lewat jatuh tempo 2 hari. Saya punya tagihan Rp1.760.800. Saya mau bayar Rp950.000 dulu. Sisanya saya mau bayar tanggal 30.
kira-kira bisa nggak ya nyicil di minimarket? Tolong Bang direspon, saya udah ditelepon ditagih DC. Jadi ini kita apresiasi ya, karena banyak sih sebenarnya para subscriber kita yang hari ini emang niat mau bayar, cuma karena uangnya memang belum cukup, jadi butuh waktu tambahan. Jadi seperti itu. Jadi kalau hal-hal seperti ini, kalian negosiasikan saja kepada pihak DC-nya. Jadi hati-hati dalam bertransaksinya, jangan nanti tiba-tiba kalian nanti bertransaksi malah nanti melakukan pentransferan kepada rekening pribadi karena mungkin kebingungan ataupun panik karena mungkin diteror-teror sama si pihak DC. Jadi hati-hati sewaktu melakukan negosiasi ingin membayar separuhnya atau nanti akan dibayar lunas di depannya. Jadi hati-hati sewaktu negosiasi. Usahakan setiap transaksi kita melalui aplikasi dan virtual akun yang tertera di aplikasi. Selebih daripada itu, jangan coba-coba, teman-teman, karena bisa saja nanti kita jadi korban penipuan. Ujung-ujungnya kita sendiri yang menjadi rugi. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau Galbay sudah 5 bulan, apakah masuk BI checking? Suami saya mau pengajuan KPR ke BTN Syariah, tapi KTP saya ada riwayat Galbay rupiah cepat pinjam yuk, apakah lolos BI checking? Jadi terkait BI checking ya, jadi terkait BI checking ini sebenarnya infonya tidak bisa juga kita validkan 100% karena ada kasus ya. Berdasarkan pengalaman pribadi teman saya, bahwasanya teman saya ada riwayat pinjaman, dia ada kami gagal bayar dan dia ingin mengajukan kredit konvensional di salah satu bank, tertolak karena ada riwayat pinjam di aplikasi pinjol ada kami. Itu satu kasus. Namun di kasus lain ada juga teman saya yang riwayat pinjamannya di ada kami mengajukan pinjaman konvensional, tetapi pinjamannya di ada kami tidak terdeteksi walaupun dia di pinjol tersebut sedang gagal bayar. Jadi menurut saya teman-teman boleh langsung coba saja, ajukan saja dulu. Nanti kalau memang bermasalah ya tidak ada pilihan lain selain kita harus melunasi pinjaman online kita di aplikasi yang tertunggak. Jadi teman-teman, sampailah kita di penghujung video. Jadi buat teman-teman yang hari ini mungkin masih panik atau ketakutan ya kan, karena diteror-teror, akan diancam, didatangkan DC lapangan, dibawa ke proses hukum dan lain sebagainya, kalian jangan panik, tetap tenang dan berpikir positif. Jangan sampai gali lubang tutup lubang, karena kepanikan itulah asal muasal yang menyebabkan kita menempuh langkah-langkah yang merugikan seperti gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang ini memang terkesan gimana ya, klise gitu. Namun apabila dibuat atau perilaku tersebut kita pelihara, maka ya pasti yang ada akan kehancuran di dalam diri kita, kehancuran di dalam ruang perekonomian kita. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.